Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami sayangi, kami muliakan dan kami banggakan, mahasiswa PPG Daljab 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada malam hari ini akan kami sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kewirausahaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Di sini ada satu mata kegiatan di PPG di selain mata kuliah yang wajib, yakni ada mata kegiatan namanya pembinaan kewirausahaan. Di sini nih, kenapa kok diberikan kepada Bapak Ibu guru? Apa sih pentingnya? Karena kita melihat bahwa persaingan hidup ini kan semakin ketat ya. Jadi harus ada beberapa alternatif kegiatan. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti di samping mengajar, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kemudian melatih diri menjadi lebih mandiri dan juga bisa menjawab kondisi di lapangan apabila Bapak Ibu merasakan hal-hal yang jadi intinya entrepreneur itu tidak hanya sekedar mencari uang, mencari tambahan, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa tahan banting, bagaimana kita bisa survive dalam segala kehidupan. Ini penting diberikan sebagai bekal ya hidup, diantaranya di samping belajar tentang ke-PPG-an. Jadi ada satu mata kegiatan kami tentang pembinaan kewirausahaan. Silahkan mengikuti sesuai dengan video-video yang nanti akan kami tampilkan. Baik, semoga video-video ini nanti akan bisa mendapatkan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu menjelaskan mengenai pengertian produk, produksi, dan proses produk. Yang pertama yaitu produk. Produk ini merupakan titik pusat dari kegiatan sebuah pemasaran, di mana produk ini merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar atau yang bisa dikonsumsi. Atau pengertian lain dari produk yaitu merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk ini harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasanya, agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Pengertian produksi yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda atau segala kegiatan yang mana untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran dalam mencangkup setiap usaha manusia dan kemampuan. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Asouri, pengertian dari produksi yaitu kegiatan mentransformasikan masukan menjadi keluaran yang mencangkup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produk tersebut.
Sementara pengertian produksi menurut Makfuri adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan dari menurut A.C. Partadireja yaitu setiap proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa itu dinamai proses produksi karena proses produksi mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi itu disebut fungsi produksi. Pengertian dari proses produksi yaitu suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti dari tenaga kerja, mesin, dari bahan baku itu sendiri, dan dana, agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Proses produksi menurut Ahyari yaitu sebuah proses produksi merupakan suatu cara, metode maupun teknik bagaimana kegiatan penciptaan faedah baru atau penambahan faedah tersebut dilaksanakan. Jenis proses produksi terdiri dari beberapa, antara lain yang pertama yaitu ada jenis proses produksi yang ditinjau dari segi wujud proses produksi yang meliputi proses produksi kimiawi, proses produksi perubahan bentuk, proses produksi assembling, proses produksi transportasi, proses produksi penciptaan jasa administrasi. Yang kedua yaitu ada jenis proses produksi yang ditinjau dari segi arus proses produksi yang meliputi proses produksi terus-menerus yaitu continuous process. Yang kedua ada proses produksi yang terputus-putus yaitu intermittent process. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada jenis proses produksi yang mana ditinjau dari segi keutamaan proses produksi yang meliputi proses produksi utama dan proses produksi bukan utama. Oke, yang selanjutnya yaitu produk yang diterima oleh konsumen. Produk dalam hubungannya dengan pemasaran adalah merupakan suatu kegiatan marketing. Semua kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Strategi produk yang dilakukan oleh para pedagang dalam mengembangkan suatu produk yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan merek. Merek merupakan suatu hal yang penting bagi konsumen, yaitu untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Agar merek mudah dikenal masyarakat, maka harus dipertimbangkan beberapa faktor yaitu yang terkesan hebat, modern, dan memiliki arti yang positif. Yang kedua yaitu menciptakan kemasan. Menciptakan kemasan itu merupakan pembungkus suatu produk, yaitu wadahnya. Menciptakan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas, bentuk, warna. Yang selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovatif merupakan implementasi dari karakteristik wirausahawan yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu keputusan label. Label merupakan suatu yang diletakkan pada produk yang ditawarkan, yaitu seperti identitas. Di dalam label harus menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, atau cara penggunaan, komposisinya, terus kadaluarsa, atau informasi yang lainnya. Yang terakhir yaitu
Strategi harga. Harga adalah nilai yang tercantum dalam daftar harga atau dapat juga diartikan harga sebagai nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Harga juga ini merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing. Kan persaingan harga kan banyak. Itu penentu harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Penentu harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Ini suatu contoh persaingan harga ini lebih murah atau ini lebih mahal. Kan kebanyakan masyarakat mencari yang murah dan bagus gitu. Salah dalam menentukan harga juga akan berakibat total terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Baik, selanjutnya adalah penetapan harga jual produk. Harga adalah suatu uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Pada umumnya, harga ini dinyatakan dalam satuan moneter rupiah, dolar, yen maupun lainnya. Sehingga penetapan harga adalah suatu proses di mana untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima dari produk tersebut. Tujuan dari penetapan harga ini yaitu untuk kelangsungan hidup perusahaan, peningkatan arus keuntungan, kepemimpinan kualitas produk, peningkatan penjualan, mempertahankan dan peningkatan bagian pasar, dan untuk menstabilkan harga. Penetapan harga ini biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang memperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga maupun waktu dalam memproses barang atau produksi tersebut. Dalam penetapan harga jual produk ada beberapa metode yang dapat digunakan. Metode ini merupakan cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Metode tersebut antara lain yaitu yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan penetapan harga biaya plus, yang kedua ada penetapan harga make up, dan yang ketiga ada penetapan harga break-even point atau BEP. Metode selanjutnya yaitu adalah penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga ini dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. Penerapan metode ini biasanya digunakan untuk mensiasati para pesaingnya, misalkan dengan cara penetapan harga di bawah harga pasaran. Yang ketiga, metode penetapan harga berdasarkan permintaan. Metode ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan keputusan suka atau tidak suka dari konsumen. Metode ini mengabaikan faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi permintaan seperti biaya, laba, dan pesaing. Ada beberapa cara dalam penetapan harga berdasarkan permintaan ini, yaitu yang pertama ada skimming pricing, penetration pricing, plastic pricing, price planning, orphan pricing, demand backward pricing, dan bundle pricing. Ini merupakan berbagai metode dalam penetapan harga jual produk sehingga produk memiliki suatu nilai atau nilai tetapnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai promosi produk. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
untuk mengomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Jadi, kegiatan promosi produk ini adalah alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen dan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian mengenai citra dan bagaimana cara untuk membangun citra yang positif. Citra adalah persepsi konsumen terhadap perusahaan dan produk-produknya yang dibentuk berdasarkan pengalaman seseorang terhadap sesuatu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Adapun 6 panduan dalam membangun citra yang positif. Yang pertama, memetakan persepsi. Artinya, bagaimana persepsi yang ada itu disinkronisasikan dengan visi dan misi manajemen suatu perusahaan. Yang kedua, menyesuaikan dengan visi manajemen, yakni kesesuaian dengan aktivitas manajemen. Yang ketiga, pahami audiens. Jadi, sebelum membuat suatu program, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui persis sasaran perusahaan atau audiens. Karena program yang kita buat atau produk yang kita buat itu berdasarkan kebutuhan audiens. Yang keempat, yakni fokus. Perusahaan itu harus fokus pada titik pengembangan tertentu. Artinya, aktivitas tersebut dapat menentukan bagaimana kita mengomunikasikan program yang dibuat oleh perusahaan sehingga memudahkan dalam menilai informasi sebuah program. Yang kelima, yakni kreativitas. Jadi, dalam melakukan komunikasi diperlukan kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, selain mempunyai komunikasi yang baik, perusahaan juga harus memiliki kreativitas dalam mengemas pesan yang akan disampaikan ke audiens ataupun ke publik. Dan yang keenam adalah konsisten. Program harus dijalankan dengan konsisten karena menyangkut sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membentuk, mengubah, serta mempertahankan citra. Selain itu, dengan adanya konsisten yang kuat, maka pengembangan program akan lebih baik dan akan menjadi lebih positif. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.